Shalom. Bertemu kembali dalam Renungan Malam edisi Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 bersama dengan saya Penetua Milkawati. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semua selalu berada dalam kesehatan, kekuatan serta perlindungan dan berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita pada malam hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu terdapat dalam Ratapan 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membacakan satu ayat saja dari bagian firman Tuhan, yaitu pada ayatnya yang ke-14. Yang saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan, terdapat dalam Ratapan 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15 dengan judul perikop di atas, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ayatnya yang ke-14. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ratapan ini menceritakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, di mana Nabi Yeremia ingin menggambarkan bagaimana penderitaan serta keruntuhan yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu, di mana bangsa Israel mengalami keruntuhan dan kehancuran, di mana kesedihan yang dirasakan oleh bangsa Israel, ada kesedihan yang sangat mendalam karena bangsa ini harus mengalami pembuangan karena saat itu bangsa ini dijajah oleh bangsa Babilonia. Di tengah-tengah penderitaan dan di tengah-tengah tangisan dari bangsa ini, mereka menyadari bahwa mereka harus memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan di sini kita mengetahui bahwa Allah Israel adalah Allah yang Maha Adil, Allah yang pengasih dan penyayang. Dia tidak akan membiarkan bangsa ini dalam kesulitan, meskipun mereka selalu menyakiti hati Tuhan. Mereka seringkali tidak taat akan perintah Tuhan. Dan akibat dari semua yang mereka lakukan inilah mereka harus mendapatkan hukuman, yaitu mendapatkan penderitaan sampai mereka dibuang. Bangsa Israel, kita mengenal bangsa ini adalah bangsa yang dikasihi Allah, bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri. Tetapi meskipun bangsa ini adalah bangsa yang dikasihi dan bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri, Allah tetap akan menghukum bangsa ini dengan hukuman yang Allah izinkan untuk mereka rasakan. Karena bangsa ini terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu melawan kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka merasakan penderitaan dan himpitan, barulah mereka berpaling dan memanggil Tuhan serta memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan kita melihat juga bagaimana kasih Tuhan selalu ada untuk bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, terutama dari kitab Ratapan ini? Yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada malam hari ini, yang pertama yaitu kita harus menyadari dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita harus menyadari apa akibat dari dosa itu. Saudaraku yang terkasih di dalam kehidupan kita, di hari-hari akhir ini seringkali banyak cobaan dan godaan yang membawa kita terjerumus di dalam dosa. Dan kita harus menyadari bahwa apa akibat dari dosa itu. Saudaraku yang terkasih di dalam kehidupan kita, di hari-hari akhir ini seringkali banyak cobaan dan godaan yang membawa kita terjerumus di dalam dosa. Dan kita harus menyadari apa akibat dari dosa itu. Saudaraku yang terkasih di dalam kehidupan kita, di hari-hari akhir ini seringkali banyak cobaan dan godaan yang membawa kita terjerumus di dalam dosa.
Karena di dalam dunia ini begitu banyak godaan cobaan yang membuat kita terbuai sehingga kita tidak sadar masuk ke dalam dosa. Tetapi hendaklah kita menyadari apa akibat dari perbuatan dosa itu sendiri. Tuhan telah menyatakan setiap orang yang berdosa pasti akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Dan akibat dari dosa, hukumannya adalah maut. Karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita menyadari dosa dan pelanggaran masih menguasai di dalam kehidupan kita, hendaknya kita menyadari bahwa akibat dari dosa ini sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi, marilah kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan selagi masih ada waktu dan kesempatan. Kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang dahulu disembah oleh bangsa Israel dan sekarang juga Tuhan itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah pada saat ini. Dia tetap Tuhan yang pengasih dan penyayang. Dia tetap Tuhan yang senantiasa mengampuni segenap dosa dan pelanggaran kita jika kita benar-benar bertobat dan memohon pengampunan kepadanya. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari daripada firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah penderitaan. Seperti halnya yang dialami oleh bangsa Israel saat ini, ketika mereka mengalami penderitaan dan kesusahan, mereka memanggil dan memohon pertolongan Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita mungkin seringkali menghadapi pergumulan permasalahan di dalam kehidupan kita. Tetapi hendaknya kita tidak hilang kepercayaan, kita tidak lemah iman menghadapi semuanya ini. Tetapi kita menyerahkan seluruh pergumulan permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu, jika dahulu saja Tuhan menolong bangsa Israel walaupun di tengah penderitaan, dan sekarang pun Tuhan pasti akan menolong kita di tengah penderitaan kita. Kita ingat cerita Ayub, di mana Ayub mengalami penderitaan dan cobaan. Tetapi karena iman Ayub yang kuat, Ayub tetap bertahan sampai pencobaan itu berakhir. Dan apa yang Ayub dapatkan? Ayub mendapatkan apa lagi yang telah hilang, bahkan berkali-kali lipat. Demikian juga di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita seringkali mengalami pergumulan dan penderitaan. Tetapi baiklah pergumulan dan penderitaan itu kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Karena dengan kita menguatkan iman kita kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan, jika kita tetap setia kepada Tuhan, di balik semuanya itu, Tuhan akan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Anggaplah itu proses yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita. Jika kita tetap setia, tetap berpegang teguh kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah penderitaan dan cobaan, kita tidak lari daripada Tuhan, kita tidak berkhianat kepada Tuhan, tetapi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, seperti Tuhan telah lakukan kepada Ayub, demikian juga Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan juga telah nyatakan kasih-Nya. Kemudian yang selanjutnya dari firman Tuhan kini dapat kita pelajari, yaitu kita harus benar-benar meneladani kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bagaimana kasih Tuhan menuntun hidup kita, sehingga hidup kita boleh berarti bagi semua orang. Dan tidak hanya berarti bagi keluarga di dalam kehidupan kita, tetapi bagi semua orang di sekitar dan sekeliling kita. Marilah kita teladani cara hidup daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan senantiasa melayani bahkan mengasihi setiap orang, siapapun dia. Baik itu orang yang telah berbuat jahat dengan kita, ataupun sesama kita yang juga mengasihi kita. Hendaklah kita mengasihi mereka selayaknya Tuhan mengasihi kita. Jadi marilah kita teladani daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka Tuhan akan senantiasa menuntun kehidupan kita, menyertai kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama menutup renungan malam ini dengan kembali berdoa. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami pada malam hari ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa menyerahkan hidup kami, baik pun kami di tengah pergumulan permasalahan, kami tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Iman kami tidak digoyahkan hanya karena pergumulan permasalahan kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, ajarkanlah kami supaya kami senantiasa takut akan Tuhan, dan kami juga menyadari akibat dari dosa dan pelanggaran kami itu akan membawa kami ke dalam kebinasaan. Karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk menyadari setiap dosa dan pelanggaran kami, serta memohon pengampunan hanya daripada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah kami yang senantiasa mengasihi dan mengampuni kehidupan kami. Ajarlah kami juga agar kami dapat meneladani Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap kehidupan kami dan bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. Demikian renungan malam untuk kita pada malam hari ini. Bertemu kembali dalam renungan malam selanjutnya. Shalom.